Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita bahas ya yang kemarin lagi rame dan minta kami ngebahas, yakni soal kasusnya Francisco Rivera. Nah, katanya sih Francisco Rivera ini ada yang mau menjegal nih agar nggak jadi ke Persebaya gitu katanya ya. Di sini kami mohon maaf ya, nggak bisa terlalu banyak ngasih komentar kalau soal ini, sebab kami udah coba mengumpulkan informasi dari seluruh penjuru Jawa Timur pun kami kesulitan dapatkan informasi yang valid nih. Jadi kami ini nggak mau dibilang sok tahu. Yang kami tahu itu emang ada sengketa antara pihak Madura dengan pihak tim lain yang juga meminati Rivera selain Persebaya lo ya. Yang katanya sih, catat ya, katanya adalah tim Arema. Nah, info yang kami dapat cuma gini nih, katanya Arema ini udah duluan nih ngebidik Rivera, dan bahkan katanya Arema ini udah ngasih DP nih sama agennya Rivera. Tapi kabarnya Maduranya nggak mau ngelepas Rivera. Akhirnya katanya Madura ini justru mau memperpanjang kontrak Rivera. Tapi tiba-tiba ada berita Rivera resmi gabung ke Persebaya. Otomatis pihak Arema nggak terima dong dan nuntut si agennya Rivera. Mana duit gue nih, kan kemarin lu udah gue kasih duit buat DP, kok lu malah kasih ke tim lain sih si Rivera gitu kali ya. Ini cuma contoh aja. Nah, makanya ada kisruh nih, katanya si Rivera ini nggak bisa nih gabung Persebaya sebab Arema udah nge-DP duluan nih sama sang agen gitu. Makanya kasus ini tuh jadi kisruh antara pihak Persebaya, Arema, dan Madura United serta agennya si Rivera. Tapi dari info yang kami dapatkan pada Rabu 22 Mei pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, semua ini dipastikan udah clear ya. Jadi kabarnya udah fix nih, Rivera ini gabung ke Persebaya musim depan ya. Cuma itu yang kami tahu. Kalau kami ada yang salah mohon dikoreksi ya, sebab ini cuma informasi aja yang kami dapat. Soal benar atau enggaknya kami pun nggak bisa memastikan 100% ya. Paham ya? Dari Timnas Indonesia, Erick Thohir akhirnya menentukan pilihan akan membagi dua kelompok Timnas Indonesia. Ada apa ini ya? Jadi gini, Timnas Indonesia kan lagi padat nih jadwalnya. Kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, lalu ada Thailand Cup dan lain-lain. Tiba-tiba AFF bikin jadwal di tengah kompetisi yang lagi sibuk. Ya otomatis pemain Timnas pun kepecah dong konsentrasinya. Akhirnya Erick Thohir pun menentukan pilihan. Yang dikejar itu adalah Piala Dunia. Ya meskipun kecil kemungkinan bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, tapi paling tidak satu kemenangan di kualifikasi Piala Dunia lebih berharga dibandingkan trofi AFF. Sebab di kualifikasi Piala Dunia ada hitungan poin rankingnya. Ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan. Ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC Senior U23 kita harus serius. Di AFF ya kita sebagai trial aja, gitu. Itu yang saya tahu. Makanya Timnas Indonesia ini pun dibagi dua kelompok. Timnas utama main di kualifikasi Piala Dunia, sementara timnas cadangan itu main di ajang AFF. Nah, selain alasannya kualifikasi Piala Dunia ini lebih penting, tapi Erick Thohir pun belajar dari yang udah-udah. AFF ini penuh kecurangan, nggak ada VAR, pemain pun main kasar. Jadi yang ada di otak Erick Thohir itu, ini AFF kok lebih banyak kerugiannya ya dibanding keuntungannya. Lah, kalau Erick Thohir berpikir AFF lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungannya, kenapa Indonesia nggak keluar aja dari AFF? Ya nggak segampang itulah. Kalau itu urusannya negara bos. Makanya daripada dianggap nggak respect sama AFC, ya udah pakai pemain lapis 2 aja di AFF itu, kata Erick Thohir. Kalau gitu berarti nanti yang dipakai Sintayong di AFF pemain asal-asalan dong. Ya mungkin saja sih. Sebab mau gimana lagi ya, AFF ini kan bukan ajang resmi FIFA. Apa mau klub ngelepas pemain utamanya ke
timnas Indonesia di ajang AFF. Ayo, yang udah-udah aja nggak pada mau karena alasannya bukan ajang FIFA, ya kan? Cuma ya itu, kalau beneran nih timnas Indonesia di ajang AFF ini pakai pemain lapis 2 terus jeblok, ya nggak usah heran aja kalau para pengkhianat bangsa ini akan makin rame nih nyinyirin dan minta Sintayong out. Udah ngerti dong siapa? Tapi buat kami pribadi ya bodoh amat, si Toel dan pasukannya ini mau nyinyirin apa aja, yang penting Sintayong udah aman sampai 2027, ya nggak? Lagian ya AFF, apa sih hebatnya AFF? Buat apa sih AFF? AFF itu cuma turnamen tarkam yang kerjanya bikin curang dan matahin kaki pemain doang. Apa coba yang diharapin dari AFF? Ranking FIFA? Nggak dapet. Terus apa? Juara AFF apa lolos ke Piala Asia atau Piala Dunia? Kan enggak juga. Terus apa dong hasilnya AFF? Nggak ada. AFF itu cuma ajang gengsi doang. Ya sama kayak Toel dan pasukannya, cuma gede gengsi doang. Ya sama kayak PSSI di zamannya Toel, gedein gengsi, gengsi elit, prestasi sulit. Jadi nanti buat kalian nih yang otaknya masih pada waras, kalau timnas Indonesia jeblok di AFF, nggak usah dihujat ya. Kan kita udah sama-sama tahu dari awal, AFF ini cuma jadi hiburan, cuma ajang cadangan aja. Kalau nanti ada yang hujat berarti otaknya nggak waras, mati aja lu sono, dongok dipiara. Oke, sekedar pengingat saja dan kita pun harus ingatkan sama-sama kepada PSSI agar kejadian tahun 2017 silam nggak terulang lagi, di mana Indonesia nggak punya wakil di AFC cuma gara-gara kebobrokan PSSI. Oke, bagi kalian yang baru aja mengikuti sepak bola Indonesia dan belum banyak tahu seperti apa sejarah sepak bola Indonesia, kita akan flashback sedikit ya. Hal ini dimulai di tahun 2014 silam. Itu adalah liga resmi terakhir, sebab PSSI setelah itu dibekukan oleh FIFA di tahun 2015. Di 2014 alias Liga Indonesia edisi terakhir, itu kan Persib dan Persipura masuk final, yang artinya dua tim ini tuh layak ikut ke ajang AFC. Dan memang baik Persib maupun Persipura ikut ajang AFC dan tampil sampai babak 16 besar. Di sini nggak ada masalah ya, emang udah bener tuh ya, Persib dan Persipura masuk ke AFC sebab ya Persib dan Persipura adalah juara dan runner up Liga Indonesia 2014. Nah, sampailah di 2015 sepak bola Indonesia ini mati sebab ada rusuh dan FIFA pun memban Indonesia. Maka di 2015 itu nggak ada yang namanya kompetisi alias sepak bola Indonesia mati total. Hingga akhirnya Presiden Jokowi meminta Erick Thohir, catat ya Erick Thohir lu yang waktu itu bukan menteri lu ya. Erick Thohir waktu itu sebagai pengusaha aja dan pemilik klub bola dan juga anggota IOC alias Komite Olimpiade Dunia buat ngerayu FIFA. Waktu itu Presiden FIFA-nya adalah Sepp Blatter ya, agar mau menarik sanksi buat Indonesia. Akhirnya atas kerja keras Presiden Jokowi dan Erick Thohir, FIFA pun mencabut sanksi untuk Indonesia di awal tahun 2016. Nah, karena kompetisi nggak ada dan PSSI pun belum terbentuk karena lagi kosong ya PSSI waktu itu, pengalihan dari PSSI lama ke PSSI baru, maka timbullah sebuah gagasan. Waktu itu digagas oleh GTS, Gelora Trisula Semesta ya Joko Driono dan Erick Thohir waktu itu kerjasama dan juga Ratu Tisa ya. Membentuklah sebuah kompetisi ataupun sepak bola sementara ya dengan nama Indonesia Soccer Championship alias ISC yang disponsori oleh Torabika. Maka banyak orang menyebutnya 2016 ini disebutnya adalah TSC alias Torabika Soccer Championship. TSC ini juaranya adalah Persipura dan runner up-nya adalah Arema FC. Disinilah kisruh dimulai. PSSI yang lagi kosong di tahun 2017 itu akhirnya membentuklah KLB dan dibentuklah ketum dan esko baru serta lahirlah yang namanya PT Liga Indonesia atau yang sekarang disebut LIB.
Maka dengan lahirnya LIB dan dibentuknya federasi susunan Federasi PSSI yang baru, maka GTS alias Gelora Trisula Semesta ini pun lenyap dan gak diakui sebagai kompetisi resmi. Catat lo ya, PSSI sendiri yang tak mengakui gelaran ISC ini sebagai kompetisi, cuma sebagai disebutnya adalah turnamen pramusim, turnamen pengisi kekosongan aja. Dengan ditetapkannya TSC atau ISC sebagai kompetisi pengisi kekosongan saja, maka kompetisi resmi itu terakhir berarti dihitung di tahun 2014. Udah mulai ngerti kan di sini? Nah, di tahun 2017 inilah AFC 3 kali mengirimkan surat pada PSSI agar mendaftarkan tim-tim yang akan jadi wakil Indonesia di AFC. Tapi 3 kali surat ini nggak ada yang dibales sama PSSI dengan alasan PSSI lupa karena terlalu sibuk mengurusi struktur anggota PSSI yang baru karena baru terbentuk. Itu alasan PSSI waktu itu. Padahal faktanya bukan itu. Jadi PSSI ini tuh dapat tekanan dari Arema, sebab jika PSSI mengikuti regulasi yang resmi, otomatis yang jadi wakil itu adalah Persipura dan Persib, sebab dua tim ini adalah juara dan runner-up liga resmi terakhir. Tapi Arema nggak terima, sebab menganggapnya Arema dan Persipura adalah juara dan runner-up TSC 2016. Jadi istilah gini deh, ya masa Persib sama Persipura lagi sih yang didaftarin? Itu kan 2014, dah kita kan juara dan runner up 2016. Itu kata Arema. Akhirnya timbullah sengketa nih antara Arema, Persib, dan Persipura. PSSI yang bobrok waktu itu justru ingin mendaftarkan Arema dan Persipura sebagai wakil ke AFC. Tapi Persipuranya menolak dengan alasan gak adil. Bukan karena mereka ini Persib nggak mau ikut ya, Persipura merasa nggak adil karena Persipura cuma didaftarkan ke AFC Cup bukan Champions League. Nah, Persipura waktu itu ngomong begini, loh, kalau saya didaftarkan sebagai juara 2016, kenapa cuma masuk ke AFC bukan Champions League? Ya kalau kami harus masuk ke AFC, ya mendingan pakai regulasi resmi 2014, itu kata Persipura. Nah, akhirnya karena nggak ada kata sepakat di mana Persipura dan Persib tetap ngotot ingin PSSI ini ikuti regulasi resmi FIFA dan AFC, tapi PSSI-nya dari dulu emang begini ya, udah bobrok, pengennya yang didaftarin Persipura dan Arema. Ya udah, akhirnya PSSI ngambil jalan tengah, nggak ada satupun tim yang didaftarin. Nah, di sini gue kelihatan banget kan bobroknya PSSI dari zaman dulu. Nah, musim ini awalnya yang disetting untuk jadi wakil ke AFC itu adalah Borneo FC dan Bali United. Tapi ketika masuk ke akhir musim di mana Persib justru melejit, maka disettinglah 3 tim yang harus lolos ke AFC. Tapi itu pun di luar prediksi, tiba-tiba Madura United ngacak-ngacak rencana dengan tampil di final Championship Series. Maka ini harus kita kawal terus nih, jangan sampai kejadian 2017 terulang lagi, dimana cuma gara-gara yang harusnya yang lolos ke AFC ini tim-tim yang disetting oleh PSSI, tapi tiba-tiba ada tim yang di luar settingan masuk, maka dibikinlah konspirasi yang ujungnya apa? Kejadian 2017 akan terulang, gak ada tim yang didaftarkan oleh PSSI ke AFC. Makanya kita akan kawal terus nih gerak-gerik PSSI dan LIB. Kalau ada indikasi kecurangan, yang langsung aja kita geruduk kantor PSSI. Capek lu ngeliat PSSI dari zaman dulu gini, bobrok terus.